Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, hari yang baru Tuhan berikan kepada kita hari ini. Dan saya berdoa supaya saudara baik-baik saja dan tidak kekurangan sesuatu apapun dalam segala hal. Saudara, adalah penting bagi kita untuk selalu diingatkan betapa pentingnya doa itu bagi orang percaya. Doa adalah nafas hidup kita. Amin. Dengan kata lain, setiap orang percaya harus hidup di dalam doa setiap waktu. Doa adalah sarana komunikasi kita dengan Tuhan, dan itu berarti harus terjadi dua arah. Ada saatnya kita berbicara kepada Tuhan dan Tuhan mendengarkan, dan ada saatnya pula Tuhan yang berbicara kepada kita melalui firman-Nya. Kemudian kita yang mendengar. Saudara, Tuhan menghendaki hubungan yang karib antara kita dengan Dia terjalin terus setiap hari dan setiap saat. Namun banyak orang Kristen yang tekun berdoa hanya ketika mereka perlu saja, saat dalam masalah dan pergumulan yang berat. Sebaliknya, jika semuanya baik-baik saja, usaha lancar, deposito masih banyak, tubuh sehat-sehat saja, dan sebagainya, doa tidak lagi menjadi prioritas utama dalam hidupnya. Lalu, mungkin saudara bertanya begini, doa yang berkenan kepada Tuhan itu doa yang bagaimana, Pak Pendeta? Saudara dengar baik. Doa yang berkenan kepada Tuhan adalah doa yang disertai dengan iman. Artinya, doa yang percaya kepada firman Tuhan yang terdiri dari rencananya yang baik untuk hidup kita dan kepada janji-janjinya yang adalah ya dan amin. Jadi dua hal ini, yaitu apa saudara? Ya. Kita percaya pada firman Tuhan, di mana rencananya itu baik dalam hidup kita, dan janjinya itu ya dan amin. Sudah harus percaya janjinya yang dan amin. Dan firman Tuhan, rancangan Tuhan bagi kita adalah rancangan Tuhan yang baik, adalah firman Tuhan yang kita percaya, yang selalu merancangkan yang baik dalam hidup kita. Nah, mungkin selama ini kita sudah berdoa berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tetapi doa kita belum dijawab juga oleh Tuhan. Saya mau katakan begini, jangan langsung menyalahkan Tuhan. Koreksi terlebih dahulu dan perhatikan bagaimana kita berdoa. Cara kita berdoa bagaimana? Adakah kita berdoa dengan sikap hati yang benar? Atau kita berdoa hanya bertujuan untuk memuaskan segala keinginan pribadi kita? Sesungguhnya Tuhan tahu persis apapun yang menjadi kebutuhan kita. Dan Dia pasti akan memenuhi kebutuhan kita. Namun pada waktu berdoa, kita harus bisa membedakan antara berdoa dengan iman dan berdoa memaksakan kehendak kita pada Tuhan demi kepentingan kita sendiri. Mengklaim janji Tuhan itu baik, tetapi janganlah hal itu demi memuaskan nafsu duniawi kita, saudara. Seringkali kita menjadi iri hati ketika melihat orang lain lebih berhasil dari kita. Lalu kita protes kepada Tuhan dan berkata, mengapa Tuhan tidak memberkati kita seperti orang itu? Padahal saya sudah rajin berdoa, saya sudah rajin membaca Alkitab, saya sudah begini, saya sudah begitu. Saudara, berdoalah bukan pada saat kita membutuhkan segala sesuatu. Tetapi berdoalah kepada Tuhan setiap saat untuk membangun keintiman kita dengan Tuhan. Pasti berkat Tuhan akan dicurahkan kepada kita. Karena hal seperti itu yang Tuhan mau.
Masa iya sih kita hanya datang kepada Tuhan ketika kita butuh? Ketika semua baik-baik saja, ketika tidak ada persoalan misalnya, ya kita tidak berdoa. Nah, karena itu saudara, saya tegaskan ulang. Berdoalah kepada Tuhan setiap saat untuk membangun keintiman dengan Tuhan. Amin. Yakobus 4 ayat 3 berkata, atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Yakobus pasal 4 ayatnya yang ketiga. Saudara, biarlah masing-masing kita berdoa kepada Tuhan karena kita membutuhkan Tuhan, bukan membutuhkan sesuatu dari Tuhan. Kita berdoa karena kita mau membangun hubungan keintiman dengan Tuhan, supaya kita jangan dikategorikan sebagai orang yang salah berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan untuk berdoa karena kami membutuhkan Tuhan. Sebab kami tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sehingga doa kami bukan memaksakan kehendak kami, tetapi memaksakan kehendak Tuhan terjadi dalam hidup kami. Biarlah melalui doa kami membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Sehingga kami setiap waktu datang kepada Tuhan dalam doa. Hamba berdoa untuk seluruh sahabat Galilea yang setia mengikuti tayangan firman Tuhan ini. Berkati mereka semuanya, rumah tangga, suami istri, orang tua, anak dan cucu mereka, pekerjaan, usaha, finansial, dan terlebih kesehatan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.